Lo pernah gak sih ngalamin hal aneh kayak gini? Baru aja lo ngobrol sama temen soal sandal gunung, literally baru ngomong gitu. Terus gak lama scroll TikTok atau Instagram, iklan sandal gunung nongol. Nah itu kebetulan banget kan? Nah terus lo langsung curiga, ini HP nguping gua apa gimana gini? Selamat lo bukan paranoid, itu adalah realitas digital sekarang. Dunia modern udah masuk ke level absurd, dimana gadget lo bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat pengintai. Tapi tenang aja, bukan mata-mata kayak di film, lebih halus, lebih pintar dan lebih serem. Namanya pengambilan data diam-diam. Dan ini bukan teori konspirasi ngawang bro, ini praktek industri teknologi modern yang udah dibongkar berulang kali. Cuma bedanya kita udah keburu pasrah aja gitu. Oke, secara teknis perusahaan kayak Meta, Google, atau Apple biasanya jawab, kami tidak mendengarkan pembicaraan Anda untuk iklan. Tapi jangan langsung lega bro, soalnya pertanyaannya itu bukan apakah mereka menguping, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka tahu apa yang lo pikirkan bahkan sebelum lo ngomong. Jawabannya iya. Kenapa? Karena lo ngasih mereka semua bahan bro. Setiap lo buka aplikasi, like foto, nonton video, ngetik di Google, sampai scroll cepet-cepet pun mereka catat. Itu yang disebut sebagai behavioral data. Mereka bisa tahu lo insomnia, lagi patah hati, pengen beli sesuatu, bahkan mungkin sedang nyari toilet umum. Dari mana coba? Kalau dipikir-pikir emang gak make sense ya. Itu dari komunikasi GPS, riwayat pencarian, waktu buka aplikasi, bahkan tekanan jari lo pas scroll. Gila gak tuh? Sekeren itu gitu. Sekarang kita kenalan nih sama otaknya semua ini, yaitu algoritma. Algoritma itu bukan dukun, tapi hasil kerja keras AI yang bisa nyambungin ribuan data kecil jadi satu kesimpulan. Lo kayaknya lagi butuh sandal gunung, jadi meskipun lo belum googling, mungkin teman lo pernah googling pas bareng lo. Atau lo sempat buka marketplace terus ngeliat iklan sepatu outdoor, atau lo lagi nonton video pendakian. Algoritma gabungin semuanya dan boom, iklan sandal muncul. Pas banget momennya, makanya kita ngerasa kayak HP nguping kita nih. Itu jadi guys intinya ya. Nah ini yang bikin banyak orang makin trending nih. Tahun 2019 penelitian keamanan digital nemuin bahwa beberapa aplikasi yang gak ada hubungannya sama suara atau akses mikrofon tanpa sepengetahuan pengguna, tujuannya itu biar ambient sound analysis. Gak harus jelas lo ngomong apa, cukup tahu nada suara, musik di latar, atau kata kunci tertentu. Bahkan ada laporan juga soal trigger words kayak beli, diskon, atau lagi nyari. HP lo mungkin gak rekam semuanya, tapi langsung aktifin fitur tertentu kalau dengar kata-kata itu gitu. Contohnya ketika lo bilang, gua pengen beli sofa murah, boom, besoknya iklan sofa diskon muncul di Reels. Kebetulan yang disetting nih. Perusahaan-perusahaan raksasa digital, Meta, Facebook, IG, WhatsApp, Google, Amazon, TikTok, semuanya dapat cuan dari iklan tertarget bro. Bukan cuma jual produk, tapi jual perhatian lo. Dan supaya iklan mereka efektif, mereka butuh tahu sebanyak mungkin tentang diri lo. Itulah kenapa privasi jadi komoditas. Lo pikir gratisan? Enggak bro, kalau lo nggak bayar produknya, berarti lo adalah produknya gitu. Skandal Cambridge Analytica tahun 2018 itu jadi bukti paling nyata. Facebook ngasih data jutaan pengguna ke pihak ketiga. Data itu dipakai buat pengaruhin pilpres. Bayangin lo like meme lucu, terus berujung jadi target kampanye politik. Dan bukan cuma politik, data lo bisa bocor ke pengiklanan, pihak keamanan, bahkan pasar gelap. Kasus bocornya data BPJS dan data SIM card Indonesia tuh udah cukup jadi alarm. Gak ada data yang 100% aman gitu. Terus kita harus ngapain? Tenang aja guys, gue punya solusinya. Pertama itu matikan akses mikrofon untuk aplikasi yang gak perlu. Kedua, gunakan search engine yang lebih peduli privasi kayak DuckDuckGo. Ketiga, jangan asal klik I agree pas install aplikasi. Baca dulu minimal bagian yang ngomongin data gitu. Dan yang paling penting, sadar kalau lo sadar data lo dikumpulin, lo bisa mulai lebih bijak. Kadang kita nggak sadar kita lagi telanjang digital di depan perusahaan iklan gitu. So, apakah ini konspirasi? Ya, kalau kita ngomongin pengawasan diam-diam buat kepentingan bisnis terus publik dibikin gak sadar sepenuhnya, ya itu konspirasi modern, tapi versi legal. Lo udah setuju pas klik accept all cookies. Lo udah kasih izin pas gak matiin GPS. Dan yang bikin serem, ini semua dibungkus dalam UI yang lucu, warna-warni, dan bikin ketagihan. HP kita bukan cuma alat, tapi kayak cermin pikiran. Dan di balik cermin itu ada ratusan orang ngintipin, bukan buat jahat secara langsung, tapi buat jualin lo sesuatu. Di zaman sekarang lo bisa ngilang. Gua ngobrol sama temen
gua. Tapi yang denger bukan cuma dia, anjay. Yang denger itu ada marketer, advertiser, dan AI yang siap nyudurin promo. Pada faktanya kita nggak bisa 100% lepas dari sistem ini, tapi minimal kita bisa melek gitu. Jangan biarkan algoritma jadi satu-satunya yang ngerti isi kepala lo. Kadang lo sendiri bahkan belum sadar lo pengen beli sandal, tapi HP lo udah tahu duluan gitu. So dunia digital itu bukan cuma tempat lo nonton dan chat, tapi tempat lo dilihat, dicatat, dan dijual. Jadi next time lo ngobrol, coba deh lihat HP lo, siapa tahu dia lagi senyum gitu.